Secara substansi bisa menjadi dasar keabsahan melakukan acara selamatan semacam itu ada diriwayatkan oleh Imam Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Hadirin sahabat Baitur Rahman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul, bermuhajahah, bersilaturahim dalam rangka kita mengaji dan mengkaji apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumul akhir. Semoga kita nanti pada akhir yaumul akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Baitur Rahman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam episode sebelumnya kita telah menerangkan bagaimana mencari jodoh. Setelah mencari jodoh ada proses pernikahan. Setelah ada pernikahan itu kita berkumpul menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, bagaimana membangun suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, nih biasanya nih kalau para pendengar atau para pemirsa yang lainnya nih, para yang ngaji biasanya kalau yang urusan begini nih demen, karena akan membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi seperti keluarga yang penuh damai. Nah, dari situ timbullah nanti ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana istrinya cakep, dia punya akhlak yang baik, nanti keturunan-keturunannya akan menjadi baik pula. Nah, membangun rumah tangga di atas ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu cara membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah dengan membangun rumah tangga di atas ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya Allah semata yang bisa memberikan ketentraman, kebahagiaan. Nah, bagi siapapun yang diinginkannya. Nah, ketentraman di sini susah. Kalau kita udah dekat sama Allah, insya Allah
kebahagiaan dapat, ketentraman dapat. Karena kenapa? Kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa kita misalnya ada permasalahan, kita ambil wudhu dah. Kita gelar sejadah kita sholat. Habis sholat kita minta doa dah. Apalagi kita ditemenin sama istri kita juga. Waduh, nikmat banget itu. Gimana kagak tentram tuh hidup. Nah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seharusnya setiap anggota keluarga dalam rumah tangga berusaha untuk mendapatkan ridho Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukan pergaulan suami istri yang baik. Nah, ketika suami melakukan pergaulan yang baik satu sama lain, rasa cinta dan sayang akan semakin kuat terjalin di antara keduanya. Saat ini terjadi, kebahagiaan akan terwujud dalam rumah tangga mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para suami untuk mempergauli istri-istri mereka dengan yang baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Nah, surat An-Nisa ayat 19. Nah, jadi melakukan pergaulan yang baik-baik. Suami istri jangan main hajar-hajar aja. Jadi ada tata caranya. Nah, kalau misalnya mau ini datang ke ustadz-ustadznya, minta ajarin. Ini pergaulan yang baik gimana ya? Nih, karena di situ ada dalam bab fikih bagaimana itu. Nah, bagaimana kita berdoa dulu sebelum ini nih. Itu dibahasnya nanti dah. Kalau ini kita cuman istilahnya kulit-kulitnya aja dah. Nanti kalau mau yang khusus, datang ke rumah ustadz-ustadz. Di sini banyak ustadz-ustadz. Silakan datang, ketok pintu. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya gini-gini. Nah, datang. Kalau dia kagak bisa ngasih jawaban, ya kagak, karena waktunya nggak ada, ya bisa ke saya sih. Itu aja. Yang ketiga, suami dan istri melakukan tugas masing-masing. Nah, jadi salah satu sebab terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga adalah ketika masing-masing tahu tugasnya, tahu kewajibannya. Nah, kan banyakan kan orang nuntutnya kan haknya mulu, kewajibannya kagak dipikirin. Nah, jadi harus ada sama gitu. Jadi melakukan tugas masing-masing. Nah, karena Nabi SAW menegaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Nah, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya itu. Nah, kita dalam berumah tangga sebagai pemimpin, ya, kita bertanggung jawab nih, bahtera rumah tangga kita nih, kita tanggung jawab dah. Jadi tanggung jawabnya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Seperti kita kalau misalnya kita kerja, kalau kita di divisi finance atau accounting, tiap akhir bulan kita dimintain tuh sama bos kita, mana laporan keuangannya. Nah, gitu. Sama Nabi itu Allah juga nanti di yaumil akhir akan minta pertanggungjawaban selama di dunia ini kita ngapain aja. Ada ntar tulisan-tulisannya itu dicatat sama malaikat raqib atid. Nah, setelah melakukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, nah kan akan terjadi suatu proses. Kalau misalnya Allah ngasih benar-benar rezekinya, Allah kasih tuh keturunan. Nah, dari keturunan tersebut, nah kan sekarang ini kan banyak sekali orang dalam masalah ada 7 bulanan, ada mitoni, ini. Itu hukumnya gimana Ustadz? Nah, di sini kita bahas dah ya, sedikit dah. Jadi kalau di Jawa itu ada istilahnya selamatan ketika usia kandungan sudah 7 bulan, maka disebut mituni atau sering diucapkan mitoni. Istilah itu diambil dari kata pitu yang berarti 7. Atas budaya tersebut, ada sebagian orang mempertanyakan keabsahan pelaksanaan acara selamatan tersebut. Adakah dalil anjuran di dalam agama Islam tentang itu? Adakah Rasulullah pernah memerintahkan atau mencontohkan hal itu? Jelas.
Bila yang dikehendaki adalah dalil, anjuran atau perintah yang secara langsung menyebutkan nama kegiatan itu, sumber hukum di Islam belum ada. Sepengetahuan saya belum ada. Kalau misalnya nanti ada, tolong dijapri aja ke saya supaya kita bisa meningkatkan lagi ilmu kita. Mungkin ilmu saya masih belum kurang atau ada ini masukan ya saya terima itu. Tapi kalau dari anjuran atau perintah secara langsung yang menyebutkan nama kegiatan 7 bulanan nggak ada gitu. Namun menemukan dalil-dalil yang secara substansi bisa menjadi dasar keabsahan melakukan acara selamatan semacam itu ada. Diriwayatkan oleh Imam Muslim yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Summa yakunu fi dzalika 'alaqatan misla dzalik. Summa yakunu fi dzalika mudghatan misla dzalik. Summa yursalul malakul fayanfukhu fihi ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimah. Bi katbi rizqih wa ajlih wa amalih wa saqiyun aw sa'id." Artinya sesungguhnya setiap orang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Nah, selama 40 hari berupa sperma tuh. Kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu 40 hari pula. Kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu 40 hari pula. Kemudian diutuslah seorang malaikat meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal. 4 hal nih. Rezekinya, ajalnya, amalnya, apakah dia akan menjadi celaka atau bahagia. Nah, tuh. Nih dari ini bisa nih sebagai sandaran, substansinya ada semacam dalil lah. Dalam hadis ini di atas dapat dipahami bahwasanya di antara proses penciptaan manusia ketika masih di dalam kandungan ibunya adalah bahwa pada mulanya ia berupa sperma, nutfah, yang berproses selama 40 hari lamanya, kemudian menjadi segumpal darah, alaqah, dan juga berproses selama 40 hari lamanya, kemudian menjadi segumpal daging, mudghah, yang juga berproses selama 40 hari lamanya. Nah, ntar ditiup ruh dah. Dari sini dapat dilihat bahwa prosesnya terbentuknya janin di dalam rahim seorang ibu hingga sempurna membutuhkan waktu selama 3 kali 40 hari, yang itu berarti sama dengan 120 hari ya. Dalam hitungan bulan sama dengan 4 bulan lamanya. Menurut hadis di atas, setelah kurun waktu 4 bulan, barulah Allah memerintahkan satu malaikat untuk melakukan 2 hal. Pertama, meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Dengan ditiupnya ruh, maka janin yang pada mulanya hanya seonggok daging tuh, kini menjadi hidup bernyawa. Ia tak lagi hanya sekedar makhluk mati yang tak ubahnya sebuah tembikar yang terbuat dari tanah liat, tapi kini ia telah menjadi makhluk hidup. Kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Nah, dari hadis tadi tuh, rezekinya, ajalnya, amal, bahagia atau celaka ketika ia hidup dan mengakhiri hidupnya di dalam kelak. Pada fase yang demikian, berdasarkan hadis di atas, para ulama mengajari kita sebagai umatnya untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar janin yang dikandungnya diberi ruh yang baik dan juga rupa tubuh yang sempurna. Nah, tak kurang satu apa sebagaimana layaknya seorang manusia yang normal pada umumnya. Juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon sama Allah Subhanahu wa taala untuk diberi takdir-takdir yang baik pula. Diberi umur yang panjang yang penuh berkah dan manfaat, rezeki yang melimpah penuh keberkahan, ahli melakukan amal-amal soleh, dan banyak lagi yang diminta itu. Untuk memanjatkan permohonan-permohonan ini
ya bagi sang janin, para ulama negeri ini menganjurkan untuk meminta bantuan tetangga. Nah, tetangga, sanak saudara, famili untuk mendoakannya. Nah, kan begitu kan. Jadi diundang tuh kita, diundang acara selamatan, undang tasyakur bahwasanya setelah dia berumah tangga, hidup mawaddah warahmah, dikasih sama Allah kepercayaan, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala janin untuk nanti berkembang menjadi bayi, nah berkembang lagi hingga menjadi dewasa, menjadi orang tua. Nah, siklusnya seperti itu. Sebagaimana acara mitoni juga diajarkan para ulama dahulu kepada umat tidak secara asal. Ya. Acara selamatan yang telah membudaya ini, ulama-ulama itu diajarkan setidaknya dengan berdasar pada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Dialah zat yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu dan dari dirinya. Dia ciptakan istrinya agar ia merasa senang kepadanya. Maka ketika ia telah mencampurinya, sang istri mengandung dengan kandungan yang ringan, dan teruslah ia dengan kandungan ringan itu. Lalu ketika ia merasa berat kandungannya, keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau beri kami anak yang soleh, maka pastilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Ayat di atas bercerita tentang Nabi Adam dan Nabi Hawa sebagai pasangan suami istri. Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menuturkan bahwa ketika masa-masa awal kandungan, Ibu Hawa merasakan kandungannya sebagai sesuatu yang ringan, tidak merasa berat. Ia berdiri dan duduk sebagaimana biasanya, namun ketika anak di dalam lahirnya kian membesar, Ibu Hawa merasakan kandungannya makin berat dan makin dekat masa melahirkannya. Maka kemudian Nabi Adam dan istrinya berdoa memohon kepada Allah agar diberi seorang anak yang soleh, yang sempurna sebagaimana dirinya. Nah, ini dasarnya nih. Jadi mungkin ini bisa ditarik sebagai dasarnya, bahwasanya kita ngadain selamatan 7 bulanan, mitoni dan sebagainya, ini ada dasarnya. Karena kenapa kita mengundang para handai tolan, tetangga-tetangga, semuanya kita kumpulin di rumah. Kita minta keikhlasannya untuk berdoa, doa ini bayi janin yang ada di istri kita ya gitu, supaya menjadi anak yang soleh atau soleha. Nah, setelah menjadi anak yang soleh-soleha berguna untuk nusa dan bangsa, kan begitu. Nah, kalau udah begitu, jadi ini udah ada dasarnya, bukan udah ada dasarnya. Jadi kegiatan ini dianjurkan oleh para ulama. Kalau misalnya kita nggak punya inian, ekonomi kita terbatas, ya kita sanak famili kita aja dah, kita undang. Kita buatin teh, kita kasih makanan, suguhin makan-makan, masih dia kagak mau nolongin. Nolongin. Kalau misalnya berat, kalau nggak ini, ya undang tetangga-tetangga. Artinya kita bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Kan Allah Subhanahu wa taala ini la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, maka Allah akan berikan lagi tuh nikmat-nikmatnya. Diganti sama Allah, jangan takut, banyak, dikasih yang banyak lagi. Enggak usah takut, semua itu udah ada jalannya. Allah telah tadi kan udah disebutkan, sebelum ditiup oleh malaikat itu ada rezekinya, semua udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankannya. Kalau misalnya untuk merubah-rubahnya, ya rubah diri kita, minta sama Allah. Nah, itu bisa dirubah. Kalau misalnya kita ini takdirnya itu. Tapi kita bisa merubahnya dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah, berdoa. Kita minta sama Allah.
Karena semua yang punya urusan ini Allah, bukan manusia. Jangan berharap sama manusia. Kalau kita berharap sama manusia, sering kecewa kita. Kecewa. Jangan berharap sama Allah. Kalau ada apa-apa, ngadu ke Allah. Sepertiga malam kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada. Apalagi mau yang mana lagi? Allah kasih semua. Nah, cuman kan kita kan rada males apa-apa. Kan kita kan katanya umat Nabi emang hampir sama Nabi. Nabi sedikit tidurnya kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi sedikit makannya kalau kita sedikit-sedikit makan. Nah, itu perbedaan kita sama Nabi itu. Nah, cuman samanya makan sama tidur. Intinya beda. Nabi sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nah, jadi itu aja. Semoga ada manfaatnya. Apa yang kita kaji pada kesempatan hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita. Kita bisa dapat bawa pulang nih ilmu yang ada sedikit, tapi bermanfaat insya Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.